Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata pelajaran seni budaya. Kali ini merupakan pembelajaran keempat pada KD keterampilan dalam materi seni lukis, dengan judul Teknik dan Prosedur Berkarya Seni Lukis. Kita lihat kompetisi dasar. Kompetisi dasarnya membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran keempat ini antara lain, selesai pembelajaran ini tentunya para siswa sekalian itu diharapkan yang pertama dapat memilih teknik untuk berkarya seni lukis secara tepat. Nah, yang kedua, selesai kegiatan pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu menyusun prosedur dan langkah-langkah dalam berkarya seni lukis secara benar. Nah, yang ketiga, selesai pembelajaran ini diharapkan kalian dapat merancang karya seni lukis menurut tema dan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan teknik yang dipilih dalam bentuk sketsa dengan baik. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai dari teknik dan prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama, teknik dalam seni lukis. Nah, yang dimaksud dengan teknik dalam melukis itu adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk berkarya seni lukis atau melukis. Nah, teknik dalam melukis itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, teknik basah adalah teknik pewarnaan yang menggunakan bahan pengencer baik berupa air maupun minyak. Nah, diantaranya seperti cat air, cat poster, kemudian tinta bak, dan cat minyak. Nah, serta ini menggunakan alat berupa kuas, palet, dan media lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan teknik kering itu adalah kebalikan dari teknik basah. Nah, teknik kering adalah teknik pewarnaan tanpa menggunakan zat pengencer, baik itu air maupun minyak cat. Nah, pewarna yang digunakan dalam keadaan kering itu teknik kering. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai dari teknik basah dulu, ya, teknik basah. Nah, teknik di dalam melukis tentu itu sangat penting untuk dipahami dan dikuasai. Nah, agar dapat menghasilkan lukisan yang bagus dan memiliki nilai estetis tentunya. Nah, dalam secara umum teknik basah ini antara lain, yang pertama itu teknik akuarel. Teknik akuarel ini sebutan lainnya adalah teknik transparan, ya, warnanya transparan. Teknik akuarel adalah teknik lukis yang memanfaatkan cat air sebagai bahan lukis. Nah, dengan cara mengoleskan warna secara tipis-tipis. Nah, supaya kesannya tipis tentunya pewarna itu dibuat ya sedikit agak encer. Nah, hal ini dilakukan agar memperoleh hasil gambaran yang terlihat transparan. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh lukisan yang dibuat menggunakan teknik akuarel atau transparan. Ya, bahannya catnya adalah cat air. Untuk cat air tadi, agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, nah ini sebaiknya kita menggunakan cat yang agak encer dan ada tip-tipnya.
Nah, tipnya menggunakan cat air ini, pilih cat air yang berkualitas. Semakin baik cat air itu semakin baik hasilnya. Jadi kita gunakan yang berkualitas. Kemudian kedua, pilih kertasnya yang cocok. Nah, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan teknik ini kita gunakan jenis kertas akuarel namanya. Jadi nggak sembarangan kertas. Ini untuk mendapatkan hasil yang baik, itu tipsnya. Nah, berikutnya pilih kuas yang sesuai. Nah, kuas cat air yang bulunya lembut. Nah, ciri-cirinya kuas yang baik itu dalam melukis menggunakan cat air ini, kuasnya itu jika kita celupkan ke dalam air, kemudian kita angkat, ujungnya membentuk runcing. Nah, itu ciri-ciri kuas yang baik. Ya, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah teknik plakat. Teknik plakat ini maksudnya warnanya tebal, ya, atau teknik warna tebal. Nah, teknik plakat adalah melukis menggunakan bahannya itu bisa juga cat air digunakan, bisa cat lain seperti cat akrilik dan cat minyak. Nah, dengan cara mengoleskan warna secara tebal dengan komposisi cat yang lebih kental. Nah, supaya dia dapat menutup warna-warna yang dioleskan yang dioleskan pertama. Jadi warna ini dapat menutup warna-warna yang dioleskan terlebih dahulu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini lukisan-lukisan yang dibuat menggunakan cat akrilik dengan cat minyak. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ketiga adalah teknik spray. Teknik spray ini adalah teknik semprot. Ya, teknik semprot. Teknik semprot itu bisa menggunakan alat khusus, ya, alat khusus, yaitu menggunakan alat namanya sprayer, ya, sprayer. Nah, tujuannya membuat lukisan dengan teknik semprot ini agar lukisan tampak lebih halus dan lebih visual untuk dilihat. Nah, teknik ini merupakan teknik melukis gaya baru, ya, dan tentunya dulu belum ada. Nah, sekarang ini bahkan banyak orang yang sudah menggunakan pewarna-pewarna yang sudah dikemas, tinggal menggunakan. Nah, contohnya cat pilok itu, ya, itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga dia bisa digunakan dengan teknik semprot. Nah, ini masuk ke dalam teknik spray ini. Nah, kemudian hasil-hasil karyanya ini banyak juga dilakukan orang pada karya-karya yang bentuknya graffiti yang dibuat dalam media yang luas atau media yang lebar seperti dinding-dinding atau media yang lain. Nah, ini adalah teknik spray. Nah, ini contoh-contohnya, ya, contohnya. Bahkan ada juga yang dibuat untuk menghiasi kendaraan, ya, pada bodi kendaraan. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya adalah teknik pointillis. Ya, teknik pointillis. Teknik lukis ini merupakan teknik yang membutuhkan suatu kesabaran yang lebih, ya, kesabaran yang lebih. Nah, ini dibandingkan dengan teknik lukis yang lainnya. Hal ini dikarenakan pointillis itu menggunakan titik-titik di dalam menghasilkan tampilan lukisan yang indah dan menawan. Nah, ya, biasanya pelukis memanfaatkan gradasi warna dengan mengatur kerapatan titik untuk kesan gelap dan terang pada lukisannya. Semakin rapat jaraknya antara titik yang satu dengan lainnya, dia semakin gelap. Nah, untuk mendapatkan kesan yang terang, tentunya jarak titiknya itu dibuat agak jarang atau berjauhan. Nah, jadi ini teknik yang membutuhkan kesabaran, ya, menggunakan waktu yang mungkin cukup lama. Nah, contohnya ini, lihat hasil-hasil karyanya. Nah, ini adalah hasil-hasil karya yang dibuat dengan teknik pointillis. Berikutnya yang kelima, teknik tempera, ya. Teknik tempera ini adalah teknik
teknik melukis pada media tembok atau karya-karya bentuk mural yang dibuat menggunakan pigmen warna yang dicampur dengan perekat sehingga efeknya cepat kering dan daya rekatnya kuat. Nah, perekat yang dulu itu sering digunakan adalah putih telur. Tapi sekarang tentunya tidak harus dengan putih telur, karena banyak juga bahan-bahan lain yang bisa digunakan sebagai perekat ya, untuk supaya pewarna itu menempelnya kuat dan tahan lama. Nah, ini teknik tempera. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh karyanya. Kemudian kita ke teknik berikutnya, yaitu teknik kering. Kalau tadi itu semuanya teknik basah, ini teknik kering. Nah, teknik kering ini adalah kebalikan dari teknik basah, karena teknik kering ini melukis tanpa menggunakan minyak cat atau air sebagai bahan pengencernya. Nah, teknik kering ini cocok digunakan untuk melukis dengan kesan volume serta ruang ya, supaya kelihatan keruangannya ataupun volumenya. Ini sangat cocok menggunakan teknik yang kering ini ya, seperti aliran-aliran naturalis, aliran realis, aliran surrealis. Nah, ini ada kelebihannya menggunakan teknik kering ini. Nah, kelebihannya itu mudah dihapus dengan cara menumpuk warna. Artinya warna yang sudah dioles itu bisa ditimpah dengan warna yang belakangan diolesnya. Nah, kemudian lebih mudah mengontrol detail lukisan. Ini teknik kering. Kemudian lebih mudah membentuk objek. Jadi kesan keruangan dan volumenya itu lebih mudah diciptakan melalui teknik kering ini. Kemudian kelebihan lainnya tidak menggunakan kuas. Ini teknik kering ya. Nah, yang termasuk dalam teknik kering ini antara lain adalah menggunakan alat pensil. Nah, ini contoh lukisannya ya kan. Kemudian pensil arang atau yang biasa disebut dengan konte. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Pastel dan krayon. Nah, ini contoh-contoh dari pastel dan krayon. Kemudian ada yang menggunakan pena atau pulpen. Jadi ini termasuk jenis teknik kering ya. Kita lanjut pada bagian prosedur berkarya seni lukis. Nah, jadi di dalam membuat karya seni lukis kita juga harus dapat menyusun atau membuat langkah-langkahnya. Nah, prosedur atau langkah-langkah di dalam membuat karya lukisan itu diantara lain adalah yang pertama itu memunculkan gagasan. Jadi gagasannya apa, idenya apa yang akan kita buat dalam membuat karya lukisan. Nah, untuk memunculkan gagasan yang kreatif itu dapat ditempuh dengan cara antara lain mempelajari atau membaca buku-buku pelajaran seni budaya yang ada hubungannya dengan lukisan, atau melihat film-film dokumenter tentang lukisan ya, atau mungkin dengan berkunjung atau mengunjungi tempat pameran, mengunjungi museum, atau melihat objek-objek secara langsung dan melatih mengembangkan imajinasi atau mengembangkan ide yang berkaitan dengan tema yang diminta atau tema-tema yang diharapkan. Nah, misalnya tentang kemerdekaan. Misalnya kita akan membuat lukisan tentang kemerdekaan. Nah, tentunya kita harus punya ide apa saja yang ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan itu tentunya banyak. Misalnya, mungkin yang kita lukis itu sebagai ide itu pengibaran bendera merah putih. Nah, ya kan? Itu hubungannya dengan kemerdekaan. Bisa jadi yang kita lukis adalah perjuangan kemerdekaan. Ya, bisa jadi yang kita buat sebagai idenya adalah kegiatan-kegiatan pawai atau perayaan kemerdekaan. Contohnya kalau buat lukisan temanya Panjat Pinang.
Nah itu misalnya ya, itu kalau kita akan memunculkan ide-ide kreatif yang sesuai dengan harapan atau tema yang diminta. Nah kemudian yang kedua memilih bahan dan alat. Ya, memilih bahan dan alat. Nah, setelah terbentuk atau muncul gagasan ide kreatif tersebut, langkah selanjutnya tentunya kita harus dapat memilih atau menentukan bahan yang akan digunakan. Nah, kita akan membuat lukisan itu nanti dengan menggunakan bahan dan alatnya yang apa? Contoh, menggunakan kertas gambar atau karton dengan pastel atau krayon. Nah, ya kan? Kemudian bisa jadi menggunakan kertas gambar atau karton dengan spidol, menggunakan kertas gambar dengan cat air, menggunakan kertas gambar dengan cat akrilik, menggunakan kain kanvas yang dibentang dengan cat minyak kalau kanvas. Nah itu adalah tahap kedua, memilih bahan dan alat. Kita harus dapat menentukan kalau idenya sudah ada, kemudian memilih bahan dan alat yang sesuai. Kemudian menentukan tekniknya. Nah sekarang tekniknya yang harus kita tentukan. Tadi sudah dijelaskan beberapa teknik di dalam membuat karya lukisan. Jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melukis. Itu antara lain kan tadi ada teknik transparan, warnanya tipis, berarti kita pakai cat air, atau pakai warna plakat atau warna tebal. Tekniknya bisa jadi menggunakan cat akrilik, cat poster, cat air juga bisa digunakan ya, menggunakan teknik tebal ini, tapi dia lebih cocok untuk teknik tipis atau transparan. Kemudian bisa jadi teknik goresan ekspresif menggunakan jari ya tekniknya, atau menggunakan pisau palet ya kan. Jadi nggak harus pakai kuas, bisa pakai yang lain. Kemudian teknik tebal harus bertekstur ya kan. Bisa jadi warnanya itu dibuat tebal-tebal, kita ciptakan tekstur dengan cara mungkin mentutulkan pewarna menggunakan kuas, dan teknik-teknik lain. Kalau bisa tentunya kalian berinovasi, membuat teknik-teknik yang baru ya, yang bisa jadi belum pernah dibuat orang, kalian bisa menciptakan. Nah ini teknik ya. Kemudian membuat sketsa, yang keempat itu langkah-langkah atau prosedur dalam membuat karya seni lukis ini adalah membuat sketsa. Nah setelah ada ide, bahan sudah siap, serta teknik sudah dipilih, maka dapat ditentukan langkah selanjutnya, yaitu membuat sketsa gambar. Nah yang dimaksud dengan sketsa ini adalah gambar rancangan yang berupa rancangan awal yang akan dibuat karya lukisan. Nah sketsa ini bisa dibuat menggunakan pensil ya, goresan pensil. Nah sketsa ini nanti tentunya harus diselesaikan menjadi karya-karya lukisan yang sempurna. Nah yang terakhir, menyempurnakan lukisan. Nah ini yang disebut dengan finishing. Jadi kalau sketsanya sudah kita buat, sudah kita tentukan sesuai dengan objek yang kita inginkan, nah tentunya kita tahap melukis yang terakhir ini adalah menyempurnakan, menyelesaikan sketsa tadi, dibuat sedemikian rupa ya, menggunakan tentunya bahan atau pewarna yang sudah kita pilih, yang kita tentukan tadi. Nah disitulah kita akan memperhatikan goresan-goresan yang pokok dengan latar belakang mungkin agak samar-samar. Nah penentuannya di sini di dalam finishing. Nah dalam menyempurnakan lukisan juga kita perhatikan penyinarannya ya, agar kesan lukisan itu bisa kelihatan bentuknya, 3 dimensinya. Nah ini kan sudah dibahas di pembelajaran yang lalu. Nah harus kita tentukan gelap terangnya ya, penegasan warnanya. Jadi jangan lupa bahwa setiap kita membuat karya agar kelihatan 3 dimensinya ke ruangannya, perhatikan sinarnya, dan
yang bagian objek yang banyak menerima sinar itu harus warnanya terang. Nah, yang kurang menerima sinar itu warnanya lebih gelap. Nah, harus kalian perhatikan, dari gelap ke terang itu harus perubahannya berangsur-angsur. Ya, sedikit demi sedikit. Di pelajaran yang lalu ini sudah dibahas, yaitu tentang gradasi warna. Nah, perlu diketahui, proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Seperti melukis dengan cat air, melukis dengan krayon atau pastel, dan melukis dengan cat minyak, semua itu mempunyai teknik yang berbeda ya dalam proses membuat karya lukisan. Untuk hal ini, maka kita harus berani untuk mencoba. Semua akan mudah jika kita sudah memahaminya. Nah, untuk itu kalian harus bisa mencoba salah satu di antara teknik yang digunakan ini. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tugas setelah pembelajaran ini, tugasnya itu ada 2. Yang pertama, tugas untuk dikirim sebagai tugas daring. Ya. Yang untuk dikirim atau tugas daring ini, tulislah 5 langkah-langkah atau prosedur dalam berkarya seni lukis, dan masing-masing dilengkapi dengan penjelasannya. Itu yang pertama. Nah, hasil tulisan kalian nanti itu dikirim ke forum tugas pembelajaran 4. Nah, dalam bentuk, bolehlah bentuk foto atau JPG, atau dalam bentuk PDF. Nah, yang kedua, tugasnya sebagai tugas awal untuk praktek berkarya lukisan di rumah. Sebelum ada pembelajaran yang terakhir, yaitu penyelesaian akhir pada karya. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, buatlah rencana sketsa atau rencana untuk sebuah karya lukisan berdasarkan prosedur atau langkah-langkah yang telah kalian buat. Kerjakan pada selembar kertas gambar yang berukuran A3. A3 itu yang ukurannya 29,7 x 42 cm. Nah, itu tugasmu. Jadi ada 2. Yang pertama itu yang dikirim sebagai tugas daring, yang kedua sebagai pekerjaan di rumah. Ya, awali melukis itu dengan membuat sketsa. Demikian pembelajaran kita yang keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.